Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Sanitarian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengisian borangan SKP Hakli ya, SKP Sanitarian. Seperti biasa kita menuju ke websitenya Hakli.id, kemudian kita masuk ke SKP Portofolio dengan memasukkan email dan password kita ya. Berapa waktu yang lalu saya sudah posting tentang SKP pembelajaran, sehingga berikutnya kita akan memasukkan SKP untuk usulan SKP yang lain ya. Karena dari yang pertama kita sudah melakukan permohonan, berarti kita tidak perlu melakukan permohonan lagi, tetapi langsung menuju ke borangan pengisian ya. Borangan pengisian, sebagaimana diketahui, pembelajaran itu ada 4 dan saya sudah mengisinya ya, sehingga selanjutnya borangan profesional ya. Jadi di borangan profesional ini ya, ini ada sekitar 19 nama kegiatan atau rumah lah ya, yang bisa kita masukkan dengan usulan-usulan kegiatan kita, dengan proporsi bahwa kegiatan profesional ini 30 SKP ya. Ini untuk tampil sebesar 30 SKP yang dilakukan selama 5 tahun pada masa aktifnya STR kita yang hendak kita perpanjang lagi ini ya. Ini ada rumahnya, silakan kalau Sobat Sanitarian memiliki ya bukti-bukti, tinggal dipilih mana yang akan dimasukkan. Misalnya saja saya di sini sebagai seorang sanitarian puskesmas misalnya ya, itu ada kegiatan advokasi kesehatan lingkungan ke beberapa desa di wilayah puskesmas, dan itu dilakukan sudah sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga kita memiliki SPT atau bukti-bukti kegiatan kita ya. Misalkan saja saya contohkan advokasi kesehatan lingkungan ya, advokasi kesehatan lingkungan di Desa Sumber. Ini contoh saja ya, kalau Sobat Sanitarian ada kegiatan advokasi silakan ya. Ini saya melakukan ini advokasi kesehatan lingkungan di Desa Sumber Jaya. Tempatnya Balai Desa Sumber Jaya. Ya, ini tempat di Balai Desa Sumber Jaya. Kegiatan ini, misal saya punya bukti, misalnya tanggal 7 Juni 2016 ya, 2016 Juni, tanggal 7 Juni ya. Ya. Tanggal 7 Juni 2016 sampai
tanggal 7 Juni 2016, artinya kegiatan satu hari ya, di mana kita melaksanakan advokasi kepada masyarakat dan perangkat desa. Ya, bisa saja topik advokasi kesehatan lingkungan ini berkaitan dengan STBM, dengan ODF atau kegiatan-kegiatan yang lain. Pada prinsipnya advokasi itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ya, tentunya kepada pihak-pihak pengambil kebijakan di wilayah desa tersebut, dengan harapan pihak desa bisa menindaklanjutinya sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan. Artinya dalam hal ini kita akan bertindak sebagai narasumber ya, narasumber yang mengadvokasi pihak desa, perangkat desa dan masyarakat desa, sehingga buktinya adalah SPT ya, SPT penunjukan kita sebagai narasumber kegiatan advokasi kesehatan lingkungan tersebut. Bisa saja sebagai anggota tim ya, karena mungkin kepala puskesmasnya yang ikut juga terlibat, tapi kita juga ambil bagian di kegiatan itu, sehingga buktinya adalah bisa dengan SPT ya. Ini saya ambilkan contoh saja, walaupun bukan bukti aslinya. Misalnya kita masukkan SPT di sini ya. Berikut tambahan lagi misalnya laporan singkat ya, laporan singkat dari kegiatan tersebut ya. Nah, ini ya kita sudah masukkan, ini rancangannya, dan kalau ini disetujui ya, sebagaimana tabel penilaian di atas ini disebutkan bahwa nilai SKP yang dimiliki kegiatan ini adalah sebesar 3 SKP ya. Baik, kalau sudah kita simpan ya, seperti ini berarti sudah berhasil dua-duanya, data sudah berhasil, kemudian SPT berikut laporannya ya sudah berhasil juga di-upload ya. Itu ya. Di sini formatnya adalah JPEG ya, JPEG, karena dengan JPEG ini lebih mudah dilihat oleh verifikator dibanding PDF yang harus di-download kembali. Kalau sudah itu tahun 2016 ya, karena kita 5 tahun kemudian sebesar 30 SKP, sehingga kita memasukkan lagi. Mungkin di tahun berikutnya juga advokasi juga ya. Saya contohkan misalnya melakukan advokasi STBM di Desa Mekarjaya, tempatnya Balai Desa Mekarjaya. Ya, pelaksanaannya di tahun 2017. Bulannya Maret ya. Maret ini harus diperhatikan, jangan sampai
ini tidak diperhatikan, kita buat kegiatan ternyata tahunnya salah tempat ya. 5 Maret tahun 2017 sudah. Kemudian kita masukkan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukungnya bagaimana saya sampaikan tadi, ada SPT, ada laporan singkat tentang pelaksanaan kegiatan ya. Siapa yang hadir, apa yang dibicarakan, tentunya ini sebagai bukti dukungan dari kegiatan yang kita laporkan ini ya. Kemudian simpan ya. Di sini nampak sukses, berhasil, diupload nilai SKP 3 SKP. Nah itu 2017 ya. Kemudian ya kalau masih ada kegiatan seperti ini, advokasi kesehatan lingkungan, ya silakan dimasukkan lagi ya. Misalnya ada satu lagi ya, advokasi desa apa ODF ya, misalnya karena targetnya desa ini menjadi desa ODF sehingga dilakukan advokasi ya, advokasi desa ODF di desa Agung Jaya ya. Ini adanya di puskesmas kita misalnya, tempat biasa di balai desa, disesuaikan dengan kegiatan realnya ya. Balai Desa Agung Jaya, Desa Agung Jaya, kapan pelaksanaannya kita punya bukti sesuai dengan yang ada. Itu kegiatan di tahun 2018 ya, di 2018 Mei 1 hari ya, kita baca dulu ya. Tuh advokasi kesehatan lingkungan, kita melaksanakan advokasi kesehatan lingkungan ya, advokasi kesehatan lingkungan desa ODF di desa Agung Jaya ya. Tempatnya Balai Desa Agung Jaya, tanggal pelaksanaan 14 Mei 2018. Nah ini sudah. Yang dibutuhkan berikutnya adalah dokumen bukti. Apa kegiatannya ini ya? Dokumen buktinya tentunya adalah SPT kita yang menyatakan kita sebagai narasumber di sana, kemudian juga laporan ringkas ya, laporan ringkas selembar atau 2 lembar tentang pelaksanaan kegiatan ini ya, karena ini kegiatan ini melakukan advokasi ya, sehingga yang terpenting adalah bagaimana kegiatan ini bisa mengadvokasi perangkat desa yang ada, termasuk juga masyarakat. Kalau sudah selesai semua, data sudah kita isi, kemudian dokumen sudah kita upload, kita pencet simpan ya. Nah ini ada kesalahannya, file belum di upload ya, dokumen pendukungnya berupa SPT itu belum di upload. Nah ini kita harus upload, kita ulang lagi ya, kemudian kita simpan. Nah seperti ini ya, dokumen berhasil diupload, kemudian rincian kegiatan juga bisa diterima di sini menjadi 3 SKP ya. Jadi 3 tahun berturut-turut kita melakukan kegiatan advokasi kesehatan lingkungan.
Ya, berikutnya mungkin masih ada kegiatan yang lain. Ya, kita kembali ke borangan pengisian. Kita lihat lagi di sini, ya, kegiatan apa saja yang memungkinkan kita usulkan, ya, karena apa? Ini ada banyak rumahnya. Misalnya kita melakukan pengambilan sampel air, ya, pengambilan sampel air rumah tangga, air masyarakat misalnya. Silakan tinggal dicari ini tepatnya masuk di mana, ya. Lalu pemeriksaan kualitas air, ya, kualitas air di sini di mana? Ya, ini di 15 misalnya, perlindungan kualitas media lingkungan. Dalam hal ini adalah air, pangan, dan sarana bangunan. Nah, di sini berarti kita bisa memasukkan kegiatan kita input, ya. Di sini jenis kegiatannya KIE atau pemberdayaan masyarakat, pengembangan TTG, rekayasa lingkungan, atau pemeriksaan kesehatan penjamah pangan, ya. Jadi dalam hal ini kalau pengambilan sampel apakah tepat, ya. Ya, kalau dirasa kurang tepat, mungkin kita cari lagi dulu rumahnya, ya. Cari lagi rumahnya yang lebih tepat. Kita cari ya, ini 13, ya, coba peningkatan kualitas media lingkungan. Ya, coba kita masuk dulu, kita input di dalamnya apa yang ada di isi borangan ini. Nah, ya, ini, ya, ini jenis kegiatannya: air, filtrasi, sedimentasi, aerasi, dekontaminasi. Kemudian ada masalah pangan, ada sarana dan bangunan KIE, dan pengembangan TTG, ya. Apakah ini tepat? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, ya. Mungkin belum kita isi dulu, kita masih cari borangan pengisian lain yang lebih tepat. Iya. Ya, kita masuk misalnya di kegiatan 19 ini. Nah, ini, ya. Misalnya
Ini sampah, pencegahan kontaminasi dari penggunaan zat kimia, yaitu mencegah pajanan dari gangguan fisik udara, ya, mencegah kontaminasi dari penggunaan zat kimia. Penggunaan zat kimia, ya ini mungkin pangan, ya. Baik, ini borangan-borangannya belum kita masuki. Kita perlu pertimbangkan di kegiatan mana yang lebih atau yang paling cocok, ya. Kemudian di sini ya kita dahulukan dulu yang menurut sobat sanitarian yang lebih mudah, ya, karena sudah ada bukti-buktinya, ya. Seperti nah ini, ya, mungkin ini kita dahulukan, ya. Borangan kegiatan pengolahan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sebagai siapa di sini? Ketua tim kah? Ya, anggota tim atau kontributor, ya. Kalau memang ketua tim, ya disebutkan di sini ketua tim, ya. Kemudian limbahnya apa yang kita urus tersebut, ya. Yang kita urus adalah limbah cair, ya. Kemudian pelaksanaannya di April tahun 2016, ya, 2016 sampai dengan 2017, ya. Ya, ini tanggal 16, ya, sampai 16 April sampai 17 April tahun 2016. Tahun 2016, ya, sebagai apa? Sebagai anggota tim kah atau sebagai ketua tim, ya. Ya, karena dalam hal ini adalah proses pengolahan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan undang-undang dan persyaratan teknis, sobat sanitarian bertindak sebagai ketua tim, ya tentunya buktinya adalah SPT sobat sanitarian sebagai ketua tim beserta laporan singkat tentang pelaksanaan kegiatan tersebut, ya. Kalau sudah, ya, kita periksa tanggalnya sesuai dengan SPT kita, buktinya juga sesuai, jenis kegiatan juga sudah sesuai, kedudukan kita juga sudah sesuai, kita simpan. Kita tunggu, ya. Ini sukses, ya, sukses tersimpan, ya. Ini di tahun 2016 tadi, ya. Kemudian kita masukkan lagi. Jadi selama 5 tahun kita diharapkan bisa mengumpulkan SKP profesional ini sebesar 30 SKP, sedangkan kalau ahli, kalau tidak salah 25 SKP. Berikutnya, ya, kita melakukan pengawasan kualitas media lingkungan, ya. Kualitas media lingkungan kita melakukan apa di sini, ya? Uji laboratorium dan pengukuran lapangan, surveilan kualitas media lingkungan. Nah, silakan di sini, ya. Kalau surveilan, silakan isi surveilan. Kemudian status sobat sanitarian sebagai siapa,
ketua tim, anggota tim, atau kontributor. Kalau dalam kegiatan surveillance ini ketua tim, ya kita centang saja sebagai ketua tim, ya. Kemudian dokumennya adalah SPT menyatakan Sobat Sanitarian sebagai ketua tim. Kemudian laporan singkat, ya. Ini pelaksanaannya kapan? Ya, pelaksanaannya 14 Desember 2017. Kemudian bukti sudah, simpan, ya. Bukti sudah sukses, kemudian data juga sudah tersimpan. Nilai SKP yang diperoleh artinya nilai yang kita usulkan ini akan berpotensi mendapatkan 3 SKP untuk akhirnya divalidasi oleh verifikator, ya. Ini sudah tahun 2017 tadi, 2017. Berikutnya kita buatkan lagi pengendalian vektor, ya. Nah, ini dia. Ini kegiatannya apakah cocok? Ya, mengubah habitat perkembangbiakan vektor sementara, mengubah habitat perkembangan vektor permanen. Nah, ini pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit melalui pengelolaan lingkungan. Apa saja vektor-vektor pembawa penyakit tersebut, ya. Tentunya banyak, ya. Apakah tikus dan lain sebagainya, ya. Tempat. Nah, kita ingin mengubah habitat perkembangan vektor secara permanen, mungkin di sini, ya. Permanen, tempatnya di desa Sumberjaya misalnya, Sumberjaya. Kemudian pelaksanaannya April 2019, ya. Tanggal 6. Tinggal bukti, ya, karena kegiatan ini apa yang menjadi buktinya? Tentunya lagi-lagi buktinya adalah SPT Sobat Sanitarian bertugas. Berikut dimasukkan juga di file ini adalah laporan singkat dari kegiatan ini, ya. Kalau sudah, kita simpan, ya. Ini sudah sukses, bukti sudah diupload, nilai SKP yang diperoleh adalah 3 SKP. Nah, ya, ini yang sementara bisa kita upload. Kita lihat dulu posisi nilai-nilai kita, ya, karena baru memasukkan 2 ranah pembelajaran dan ranah profesional, ya. Coba kita lihat dari awal, dari masa STR kita tahun pertama, apakah yang kita usulkan. Nah, ya, di tahun pertama kita sudah mengusulkan 3 kegiatan, itu berjumlah 11. Hanya nanti ini perlu dicek, ini advokasi kesehatan lingkungan, apakah benar kita memasukkan 2 kali
Ya, tadi sepertinya 1 kali, kok ini terisi 2 kali. Apakah salah tempat? Ya, di 2016. SKP 2017. Ya, di 2017. Di 2017 juga 11 SKP. 2017 18. 7 SKP. 2019 3 SKP. 2020 1 SKP, ya. Mungkin lihat di dashboard. Nah, seperti ini, ya. Dashboard kita 2015 2016 ada 4 kegiatan. Dari buku log kita terlihat ada 12 kegiatan selama 5 tahun, ya. Kita cek lagi. Ya, di 2015 2016 ada 11. Di 2016 17 ada 13, berarti sudah 24. Kemudian 2018, ya, di 2018 kita tunggu dulu. Di 2018 adakah 24, 31, 19, 31, 34, 2020 1, jadi 35, sehingga kita masih membutuhkan 15 SKP, ya. Kalau kita lihat di sini di 2020 karena pembelajaran belum masuk, ya. Di 2019 karena pembelajaran sudah masuk, ya. Di 2018 karena pembelajaran sudah masuk. Di 2016 karena pembelajaran sudah masuk, ya. Jadi yang belum kita masukkan ranah ranah profesional itu adalah di tahun di tahun 2020, ya. Kemudian di tahun 2019 sudah ada 1, di tahun 2018
sudah ada satu, ya. Baik, karena kita masih ada beberapa ranah yang belum kita laporkan, ya. Mungkin kita masuk dulu ke ranah pengabdian masyarakat dan profesi, ya. Kita tinggal dulu ranah profesional. Kita ke ranah pengabdian masyarakat. Ya, ini ranah pengabdian masyarakat, SKP-nya kita harapkan bisa 7,5 SKP, ya. Coba kita searching, belum ada, berarti kita masukkan kegiatan pengurangan pengisian di kegiatan pengabdian masyarakat. Kita searching apa saja. Nah, seperti ini, ya. Kegiatan pengabdian masyarakat bisa melakukan pendampingan, pembimbingan, pembinaan, pemicuan, inspirator, percontohan, tokoh masyarakat, pejabat non formal, LSM, dan advokator, ya. Berarti di sini yang sering kita lakukan, misalnya sobat sanitarian melakukan bersama-sama masyarakat, ya, untuk melakukan pemicuan, ya, tindakan pemicuan desa ODF di Desa Sumber Jaya. Tempat kegiatan aula, ya, aula atau di balai desa tetap, ya, aula Desa Sumber Jaya. Sebagai apa di sini, ya kan? Apakah sebagai pendamping, pembimbing, pembinaan, pemicuan, inspirator? Mungkin di sini sesuai dengan SPT yang kita miliki, kita saat itu sedang melakukan pemicuan, ya. Sebagai siapa? Sebagai anggotakah atau sebagai ketua, ya? Ya, ini sebagai ketua. Kapan pelaksanaannya? Ya, karena kita ada desa tersebut, misalnya 10 desa, ya kan, tentunya kegiatan pemicuan ini, karena ini sudah menjadi program nasional, harus dijalankan di tiap desa, ya, sehingga kegiatan pemicuan mungkin saja dilakukan di semua desa, ya. Ini dilaksanakan misalnya 1 hari, ya, 1 hari di bulan Mei, ya, tahunnya 2016. Buktinya apa? Bukti kita melakukan pemicuan tersebut adalah, yang bisa kita upload adalah SPT kita dengan laporan singkat pelaksanaan kegiatan, ya. Sudah kita upload di sini, JPEG ukuran, ya, tidak lebih dari 200 KB, sehingga ringan, memudahkan untuk diupload, ya. Kalau sudah di sini, ya, kita baca ulang di tahun 2016 kita melakukan pemicuan, kita klik simpan, ya, kita klik simpan, kita tunggu
Ya, ini datanya sukses, kemudian bukti juga sukses, sehingga kita bisa mengusulkan kegiatan kita itu mendapat 3 SKP ya. Ini tahun 2016. Ya. Selanjutnya kita mengadakan kegiatan serupa pemicuan. Ya, pemicuan ODF di desa Mawar misalnya, masih di wilayah puskesmas kita ya, Desa Mawar. Tempat kegiatannya Balai Desa Mawar ya. Kemudian kegiatannya merupakan pemicuan sebagai ketua ya. Kemudian buktinya SPT sama laporan singkat kegiatan tersebut ya, dilakukan pemicuan tersebut. Ini di tahun 2017, 2016 sudah, 2017 ya, 17 Oktober ya. Ya, sudah, bukti sudah kita upload di sini ya dalam bentuk JPEG. Kalau sudah, kita baca ulang supaya jangan salah seperti ini. Salah ya, kita periksa. Kalau sudah semua, kita simpan ya. Ini sukses, data bukti sudah sukses. Nilai SKP yang diperoleh adalah 3 SKP ya. Selanjutnya kegiatan kita lakukan selain pemicuan, mungkin kita apa ya, sebagai pejabat non formal. Mungkin saja sobat sanitarian merupakan juga pejabat non formal di rumahnya ya, misalnya ketua RT 03 desa apa, Desa Sri Rezeki misal ya. Jadi bisa saja sobat sanitarian ini selain sebagai seorang sanitarian yang merupakan PNS, di rumahnya juga mengemban amanah sebagai pejabat non formal, yaitu sebagai ketua RT ya. Ini tempat kegiatannya desa Mawar ya. Nah, RT 3 Desa Mawar ya. Ini sebagai tokoh masyarakat. Status kegiatan sebagai ketua RT ya. Nah, untuk ketua RT ini ya, tentunya yang dijadikan alat bukti adalah SK dari kepala desa atau SK lurah yang menetapkan sobat sanitarian sebagai ketua RT. Dan ini sesuai dengan periodenya, tiap tahunnya ini bisa diusulkan dan mendapat SKP ya. Misalnya ini yang kita usulkan adalah tahun 2020 ya, Januari
2019 dulu. 2019 dari Januari sampai Desember ya, 1 sampai 31 Desember. Nah ya, nama kegiatan ketua RT, kemudian kita simpan. Nah sudah sukses, itu datanya juga bisa diupload. Jadi sebagai tokoh masyarakat, ketua RT dalam hal ini Sobat Sanitarian mendapatkan SKP per tahun sebesar 2 SKP. Ini 1 tahun, berarti kalau selama periode STR kita masih menjabat ya ini dilaporkan terus ya. Ini tadi apa? Ketua RT ya, tempat RT 03 Desa Mawar sebagai tokoh masyarakat, ketua filenya SK Kades ya, periodenya 2018, tadi 2019 sudah, 2018 ya, Januari sampai Desember, setiap setahun sekali kita laporkan. Ini tanggal 31 ya, data sudah, kemudian simpan. Berhasil ya, berhasil. Tadi berapa? Kita masih butuh 15, 22, berarti kita masukkan lagi kita ketua RT tadi ya, ya. Jadi untuk Sobat Sanitarian, dalam hal ini di kegiatan pemberdayaan masyarakat ya bisa dicari dulu bukti-bukti pendukungnya ya, apakah sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemicu, apakah sebagai advokator. Nah itu bisa dilihat cocok atau tidak untuk diusulkan di borangan ini ya kan. 31 Desember. Nah, bukti sama tadi SK dari kepala desa atau lurah, kemudian klik simpan. Ya, data sukses, bukti sukses juga. Kenapa ini tadi 3 ya nanti. Nah untuk ini tadi kalau ada kesalahan kita coba cek di buku log di kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2018 tadi. Bukan di sini. Nah, kita cek edit karena kita sebagai ketua RT ya, ketua RT sebagai bukan advokator tetapi sebagai pejabat non formal ya, pejabat non formal atau tokoh masyarakat. Salah tadi ya, jadi pejabat non formal. Kita simpan
Nah, ini kita edit tadi sehingga SKP-nya 2 SKP, tapi kalau kegiatan yang lain tadi menjadi 3 SKP. Ya, jadi kita simpan, kemudian kita kembali kepada borangan untuk mengecek sudah seberapa perolehan daripada kegiatan-kegiatan kita ya selama pelaksanaan kegiatan yang kita laporkan. Ya, kita mulai dari tahun 2016. Ini semua kegiatan. Kita cek dulu semua. Kita cek coba. Upload dashboard ya. Semua ranah ya, kita cek di semua ranah. Kita cek dulu perolehan SKP kita di semua ranah. Tahun pertama 14, tahun kedua 16, 14 tambah 16 berarti sudah 30. Tahun ketiga 30 tambah 9 39. Tahun keempat 39 menjadi 44. Jadi masih kurang 6 SKP ya, 6 SKP untuk kita laporkan ya. Jadi kalau itu tadi sebagai pimpinan atau tokoh masyarakat tadi dimasukkan tadi di tahun 2019, coba 2020 saya sudah masukkan belum? Sudah ya, sudah dimasukkan 2020 di 2000 berapa yang belum. Di 2018 sudah juga, di 2017 sudah juga, di 2016 sudah juga saya masukkan selaku tokoh masyarakat ya. Sehingga kalau demikian kita masuk ke borangan pengisian yang lain, yaitu ranah publikasi ilmiah SERSIM. Nah, publikasi ilmiah ini
SKP-nya 2 ya, kalau nggak salah 2 atau 2,5 ya, tetapi ini sifatnya tidak boleh 0 ya, tetapi harus ada ya. Nah, untuk publikasi ilmiah ini ya, ini kadang sobat sanitarian mengalami kesulitan. Sebenarnya tidak mesti ini menjadi kesulitan ya, karena ada beberapa pilihan dalam hal publikasi ini ya. Publikasi sifatnya eksternal, publikasi sifatnya internal ya. Hanya saja mungkin yang menjadi kekurangan dari sobat sanitarian mungkin dalam hal penulisan ya, sehingga itu yang mungkin yang memang harus pelan-pelan dipelajari lagi juga bagaimana penulisan yang baik untuk menjadi informasi ya, baik internal kita di puskesmas atau eksternal di wilayah puskesmas kita ya, bagaimana teknik menulis yang baik ya. Di sini misalnya kita punya kegiatan-kegiatan yang bisa kita publikasikan ya, seperti misalnya pengembangan desa, judulnya desa ODF di wilayah kerja puskesmas kita apa? Pengembangan desa ODF di wilayah kerja puskesmas Pancasila misalnya ya, di puskesmas Pancasila. Nah, jenis tulisan ya, tulisannya apakah model, apakah desain, maket ya, atau konsep atau produk ya. Karena ini publikasi ya, misalnya saya pilih di sini adalah tulisan ya. Diseminasinya untuk siapa? Apakah hanya untuk puskesmas internal atau eksternal? Tentunya harapannya bisa eksternal. Mungkin publikasi ini bisa kita sampaikan ke desa-desa, jadi eksternal ya. Kapan kita menyampaikannya? Di tahun 2020 ya. Tahun 2020 ini Agustus. File ya, dokumen buktinya tentu adalah screenshot daripada artikel publikasi ilmiah ini ya, publikasi ilmiah. Jadi screenshotnya bisa dimasukkan ya. Judul publikasi ilmiah pengembangan desa ODF di wilayah kerja puskesmas. Artinya di sini data-data desa ODF merupakan data-data pekerjaan kita. Berapa jumlah desa, berapa yang sudah bisa deklarasi, hal-hal apa saja yang menjadi mendorong, hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan, itu bisa ditulis ya, dengan harapan ini juga sebagai bahan advokasi dan komunikasi.
tulisan dengan harapan ini juga sebagai bahan advokasi. Kalau sudah dokumennya kemudian kita simpan. Ya, dokumen sukses, bukti juga sukses ya. Jadi yang perlu diperhatikan buktinya nanti ya dalam bentuk JPEG ya, karena kalau PDF itu agak susah verifikator melihatnya, harus di-download dalam bentuk JPEG dan maksimal 200 KB supaya ringan untuk diupload ya, seperti ini. Karena ringan dia bisa cepat terupload. Selanjutnya kalau sudah, ini kegiatan publikasi ya di tahun 2020. Misalnya ada lagi ya kan tentang misalnya saya pengawasan air minum masyarakat, di wilayah puskesmas Pancasila ya, puskesmas kita ini misalnya Pancasila ya. Apa yang kita kerjakan ini bisa kita jadikan tulisan ya, apakah konsep ya, publikasinya kan apakah model, desain, market, konsep, produk ya. Saya pilih tulisan. Nah ini pengawasan air minum, artikel ini ingin dipublikasikan di mana? Kalau di luar dari puskes berarti eksternal ya, kalau di dalam berarti internal ya. Internal biasanya dipasang di mading puskesmas gitu ya. Kalau eksternal berarti kita kirim, apalagi sekarang mudah, kita kirim via WA berita kita tersebut ke wilayah puskesmas kita, sehingga materi publikasi ilmiah tentang pengawasan air minum ini bisa dibaca oleh masyarakat ya, sehingga kita sebut diseminasi eksternal. Buktinya tentunya screenshot dari media tersebut yang menayangkan tulisan kita ya, kemudian tahunnya itu terlaksana tahun 2018, kemudian kita simpan ya, menghasilkan 2 SKP ya. Selanjutnya di sini kita kembali perorangan yang lain, ranah yang lain ya, pengembangan ilmu. Nah ini juga masih banyak kebingungan di rekan-rekan sobat sanitarian ya tentang pengembangan ilmu ini ya. Coba diperhatikan nama-nama kegiatan ya. Kajian, membuat soal uji kompetensi, menguji KTI, menyeleksi soal, panitia kegiatan ilmiah, pemanfaatan, penelitian, pengembangan model atau desain, uji coba ya. Nah, khususnya sobat sanitarian di puskesmas, apa yang lebih mudah untuk dilakukan ya kan? Saya hanya mengingatkan, misalnya sobat sanitarian pernah melakukan pengambilan sampel-sampel ya, sampel-sampel limbah ya, ada berapa sampel selama setahun ya, pengambilan sampel itu sudah berapa tahun, tentunya ada hasil-hasilnya ya. Nah hasil-hasilnya itu kalau saran saya itu bisa
menjadi bahan kajian kita ya. Jadi kajiannya bisa saja jadi tentang limbah di wilayah kerja Puskesmas Pancasila ini ya. Judul kajian apa? Analisis limbah apa? Limbah rumah tangga ya. Analisis limbah. Nah, yang kita buang atau yang kita periksa kemarin limbah apa? Ya, misalnya analisis limbah. Ya, karena paling tidak kita menganalisis karena kita sudah melihat hasil-hasilnya ya. Misalnya analisis limbah sungai, analisis limbah rumah tangga, analisis limbah rumah tangga di wilayah Puskesmas Pancasila ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Tentunya sobat sanitarian yang lebih tahu limbah apa saja yang diperiksa, hasil limbahnya bagaimana ya. Ini hanya sekedar membuka wawasan pada sobat sanitarian bahwa kita bisa mengisi borangan khususnya kegiatan ilmiah ini ya. Bisa saja kegiatan adalah gagasan atau praktek bisa, di mana sobat sanitarian menganalisis hasil limbah, kemudian timbul gagasan baru. Gagasannya apa? Supaya limbah tersebut bisa aman, bisa mengurangi dampak kesehatan misalnya. Gagasan-gagasan itulah yang sobat sanitarian lakukan dalam menganalisis limbah rumah tangga ini atau limbah-limbah lainnya ya. Dokumen buktinya tentunya adalah hasil kajian ya. Hasil kajiannya ringkas saja, dibuat 2 lembar Word gitu ya, kemudian dijadikan JPEG, kemudian diupload hasil analisisnya ya. Misalnya ini di Agustus kemarin dilakukan analisis terhadap limbah rumah tangga berdasarkan hasil-hasil lab yang dianalisis ya. Kalau sudah, ini disimpan ya, mendapatkan 1 SKP. Sampai di sini ya. Tentunya kita ingin melihat dulu berapa yang sudah kita masukkan usulan-usulan SKP kita ya. Tahun 2016 14 SKP, 2017 16 berarti 30 SKP, 30 SKP, 30 41 SKP, 46 SKP, 51 SKP ya. Ini sudah 51 SKP dan nampaknya sesuai dengan ketentuan dia harus kumulatif
ya 5 tahun 50 SKP, kemudian tidak ada ranah yang kosong ya. Kita cek ranah publikasi, ada, minimal ada ya, karena tidak boleh kosong. Kemudian pengembangan ilmu ya, tadi pengembangan ilmu ada satu aplikasi, ada ya, dapat 2 SKP. Nah, karena di total sudah mencukupi minimal 50 SKP yang secara proporsional. Nah ya, ini sudah 51 SKP tadi ya. Coba kita cek lagi. Nah, kita lihat di sini di rangkuman ya, borangan penilaian diri kita. Ini dia. Nah, seperti ini ya usulan kita yang kita usulkan. Kita klik pengajuan ya. Kalau sudah kita klik pengajuan, kemudian kita simpan. Tujuannya apa? Tujuannya kita melakukan pengajuan untuk dinilai oleh verifikator ya, oleh verifikator. Kemudian di sini ya, ini borangan kita per tahun ini ya, ini masing-masing, ini borangan kita per tahun, ini adanya di borangan penilaian. Nah nanti ya, nanti ini setelah diverifikasi di sini akan tercantum apakah kita masih perbaikan atau sudah selesai dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi nilai ya, nilai yang cukup untuk mendapatkan rekomendasi. Kemudian di bagian inilah Sobat Sanitarian, nanti kalau hasil evaluasinya sudah lengkap, memenuhi persyaratan ya, akan mendapat surat rekomendasi ya, akan mendapatkan surat rekomendasi yang bisa di download ya, bisa di download ya. Dari penilaian itu akan bisa di download dengan catatan biasanya sebelum mendownload tersebut kita diminta melakukan pembayaran administrasi
untuk penilaian SKP ini sebesar 150.000, untuk kemudian kita bayar ke bank sesuai nomor FA. Setelah kita melakukan pembayaran, baru rekomendasi ini bisa di download ya. Jadi saya ulangi di sini. Ya. Di sini ini catatan komisi biasanya ya. Kalau memang ada catatan oleh komisi atau validator, mereka mengirimkan catatan yang bisa dibaca di sini ya. Kemudian dokumen persyaratan, artinya selain usulan SKP tersebut kiranya perlu juga disertakan dokumen persyaratan ya, surat keterangan sehat sesuai yang dibutuhkan. Nah, bisa diupload di sini misalnya ya, upload di sini misalnya surat keterangan dari Hakli, surat keterangan sehat, surat keterangan komisi etik ya, kartu organisasi profesi ya, bisa diupload di sini. Dokumennya juga bisa diupload, tanggal dokumen ini sebagai bahan juga untuk verifikator ya. Kemudian rangkuman, di sini rangkuman penilaian, di sini rekapitulasi nilai, di sini borangan penilaian, kemudian hasil evaluasi nanti ya. Kemudian setelah hasil evaluasi ada permintaan membayar. Kalau sudah selesai diverifikasi, baru kemudian bisa mendownload surat rekomendasi ya. Untuk proses selanjutnya sebagai syarat untuk memperpanjang STR, surat rekomendasi dari Ketua Umum Hakli ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Sobat Sanitarian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Adapun yang saya contoh-contohkan tadi itu hanya contoh. Tentunya Sobat Sanitarian di puskesmas untuk paham kegiatannya, Sobat Sanitarian yang di rumah sakit paham kegiatannya, Sobat Sanitarian yang di swasta paham dan kegiatannya. Adapun untuk adik-adik sanitarian yang belum bekerja, inilah yang perlu dilakukan modifikasi. Maksudnya itu tentunya adik-adik harus ikut terlibat ya, apakah secara mandiri melakukan kegiatan sanitarian di satu desa ya, secara berkelompok, atau dengan terlibat ya secara aktif dengan kakak-kakak sanitarian yang ada di puskesmas, sehingga adik-adik ya atau sobat sanitarian bisa mendapatkan SPT, bisa mendapatkan nilai SKP ya. Begitu juga kawan sanitarian puskesmas tentunya akan terbantu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya di subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi sobat sanitarian sekalian ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.